Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video Tembakau Daily File chapter 5 dengan judul The Daily Tobacco Story bagian kedua. Di video sebelumnya sudah kami ceritakan bahwa seorang mufti Kesultanan Delhi, India Surabaya bernama Said Abdullah Ibnu Umar Bilsagih bertemu dengan seorang planter bernama Yaqubus Ninhais. Dengan cerita Said yang terlalu berlebihan tentang penanaman tembakau di Delhi, membuat Ninhais dan Van der Valk penasaran. Mereka pun mencari perusahaan yang ingin mendanai petualangan tembakau ini. Akhirnya, dua perusahaan Belanda, YF Lauwen & Co dan Meyer & Co yang berpusat di Amsterdam mau mendanai budidaya tembakau ini di luar Jawa. Nah, siapakah sebenarnya Ninhais ini yang menjadi pionir dari pertumbuhan perkebunan tembakau di Delhi? Sebelum kita lanjutkan lagi videonya, ada baiknya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Yuk, kita lanjutkan videonya. Yaqubus Ninhais lahir pada tanggal 15 Juli 1836 di Amsterdam, putra dari Jan William Ninhais dan Frederica Katrina Julian Leon. Bapaknya adalah seorang broker tembakau dari Amsterdam yang lahir pada tahun 1827. Ninhais mulai tertarik dengan budidaya tembakau saat pertama sekali dia bekerja di sebuah perkebunan milik William III di dekat Rhinen, Jerman. Dengan pengetahuannya inilah, dan atas ajakan seorang teman Jermannya, maka pada tahun 1860, Ninhais berlayar menuju Nederland Indi atau India Belanda. Ninhais, pemuda yang saat itu berumur sekitar 23 tahun, mulai bekerja di sebuah perkebunan tembakau di Rembang dan Probolinggo, suatu perkebunan milik pemerintah yang menjalin kerjasama dengan perusahaan rokok Nicot, Melayu. Setelah peninggalan Van der Valk dan Elliot kembali ke Batavia, maka kegiatan pertama Ninhais adalah memperoleh izin dari para majikannya untuk memindahkan kegiatan-kegiatannya dari Jawa ke Sumatera. Ia segera mengirim surat menguraikan pokok-pokok rencananya untuk menuntut izin mendapatkan hak tunggal membeli tembakau Delhi yang dihasilkan oleh penduduk setempat. Juga untuk menanami suatu daerah penanaman percobaan seluas 75 hektar dan untuk memperoleh wewenang membeli 300 hektar lainnya. Tetapi pertukaran surat menyurat antara Sumatera dan negeri Belanda memakan waktu beberapa bulan, dan Ninhais harus menunggu jawaban ketika ia terpaksa mengirimkannya lagi. Dalam sebuah surat tertanggal di Singapura, 3 November 1863, bahwa selama ia bepergian ke Singapura, rumahnya di Labuan telah dicuri oleh Said. Said melakukan hal tersebut setelah kalah judi. Diperkirakan hasil yang dia curi adalah persediaan barang-barang dagangan Ninhais yang bernilai sekitar 1.000 straight dollar. Meskipun kehilangan itu tidaklah merupakan pukulan, malah para majikannya dengan tekad yang mengagumkan mufakat untuk menyetujui rencana Ninhais. Mereka memberikan wewenang kepada Ninhais untuk mengupah buru-buru Cina menanami tembakau di atas lahan 75 hektar itu dan memberi uang muka kepada para petani tembakau Batak Karo untuk merangsang peningkatan produksi mereka. Butuhnya pengawasan yang ketat terhadap perdagangan di Kuala Delhi, maka pada tahun 1864, asisten residen di Bengkalis menunjuk Mr. Locker de Brusny sebagai Controller de Flas atau pengawas keuangan yang merupakan perwakilan administrasi yang berkantor pertama sekali di Labuan di pinggir Sungai Delhi. Pengawas inilah yang merupakan pejabat pemerintah Hindia Belanda yang pertama sekali ada di Delhi. Ada 2 orang opsir yang membantu beliau menjalankan tugas-tugasnya. Pengiriman tembakau dalam jumlah kecil yang pertama kali dilakukan oleh Ninhais tiba di Rotterdam pada bulan Maret tahun 1864. Dan para majikannya di sana sangat terkesan dengan contoh yang dapat dihasilkan dari Delhi ini. Mereka segera menulis surat balasan kepada Ninhais dan menambahkan kredit baru sejumlah 5.000 gulden dan menyarankan agar seluruh tenaganya dicurahkan untuk mengembangkan lebih lanjut proyek percontohan tembakau itu. Tetapi ketegangan dalam hubungan antara Ninhais dan kantornya di negeri Belanda telah nampak dalam surat-surat timbal balik yang berjalan sangat lambat. Ninhais yang tidak mempedulikan sikap hati-hati para majikannya terhadap kekurangan sumber-sumber modal, terus mengirimkan laporan-laporan perdagangan garamnya dan rencana-rencananya untuk menanam kopi dan coklat dalam usaha bersama dengan Sultan Delhi. Dari Rotterdam datang surat-surat yang mana para majikannya terus mengingatkan bahwa kegiatan konsorsium itu hanyalah fokus kepada perdagangan tembakau. Ketika panen tembakau tahun 1864 terbukti sangat mengecewakan, Ninhais dengan terang-terangan meminta sumbangan dana yang besar atau suatu persetujuan untuk mengizinkannya mengambil alih perkebunan Delhi dari para majikannya di Rotterdam. Konsorsium itu enggan menyediakan dana yang diminta dan pada waktu yang sama memberitahukan Ninhais bahwa perusahaan dagang Perancis Swiss Mathieu & Co di Singapura telah diberikan wewenang untuk membayar 25 gulden per pikul untuk tembakau yang diserahkan ke Singapura. Kongsi 2 firma yang selama ini yang telah menyupport penelitian, pengujian serta pembudidayaan Ninhais tidak selamanya berjalan mulus. Gudang tembakau di mana Sultan Mahmud menyimpan hasil lada dan pala yang berada di Pekan Labuan habis terbakar. Pekan Labuan yang dulunya merupakan pusat perdagangan kini hilang, sama sekali tidak ada aktivitas perdagangan lagi sesudah itu.
Akibat dari kebakaran itu, kedua firma YF Van Leeuwen & Co dan Mainz & Co ini mengalami kerugian yang cukup besar. Mau tidak mau, ekspedisi budidaya tembakau di Delhi harus segera diakhiri. Dan untuk meminimalisir kerugian lebih besar lagi, maka kapal uap Henry T milik mereka harus dijual dengan harga murah di Singapura. Ninhais merasa sedih, kedua firma yang menjadi pendana dan yang menjanjikan penghasilan bulanan serta bagi hasil padanya harus sirna. Di saat dia merasa kehilangan para investor ini, kini giliran Said pula yang tidak betah dan harus segera kembali ke Jawa. Untungnya, land clearing sudah selesai dilakukan dan siap memulai penanaman tembakau. Di saat kesendiriannya dan hampir membuatnya putus asa, apalagi Ninhais harus berada sendirian di pedalaman hutan Delhi yang cukup keras. Untungnya, kepala suku Batak mau menjadi pemandu dirinya. Mereka keluar masuk hutan dan perkampungan-perkampungan Batak hingga sampai di daerah pertemuan antara Sungai Babura dan Sungai Delhi untuk mencari para tenaga kerja yang ingin bekerja di lahan budidaya tembakau. Syukurnya ada beberapa orang Melayu dan orang Batak yang direkrut Ninhais mau bekerja dengannya tembakau dengan upah kerja harian. Tapi sayang sekali orang Melayu dan Batak yang direkrutnya bekerja dengan sangat malas dan ceroboh, sehingga membuat budidaya tidak berjalan dengan baik. Tembakau yang sudah dipanen tetap berada di sana hingga tahun depan. Kredit dari Matthew & Co itu sangat menggairahkan, tetapi Ninhais masih memiliki masalah yang lebih mendesak adalah buruh penanam tembakau, terutama tembakau pembungkus cerutu. Untuk tembakau pembungkus ini membutuhkan paling banyak tenaga kerja. Hal ini hampir sama dengan nasib para pengusaha perkebunan lainnya di daerah tropik. Penduduk dari suatu daerah yang jarang penghuninya dan punya lahan yang sangat luas, serta biasa berhuma atau berpindah-pindah pertanian, tidak akan mau bekerja setiap hari dari pagi hingga sore. Hal inilah yang membuat tidak adanya orang Melayu dan Batak yang bersedia bekerja dengan Ninhais secara teratur seperti itu. Melihat gejala-gejala yang ditimbulkan oleh para pekerja ini, Ninhais pun akhirnya berinisiatif untuk mencari tenaga kerja dari luar labuhan. Inisiatifnya adalah Penang. Untuk tujuan ini, dia meminta bantuan kepada Residen Riau untuk memberi perskot atau uang muka. Residen Riau kemudian meminta Sultan Delhi untuk membantu tujuan Ninhais ini dengan menghapus biaya 10 tahun pertama dan 10 tahun berikutnya, sehingga Sultan mendapatkan 200 gulden per tahun. Setelah mendapatkan uang muka tersebut, Ninhais berangkat ke Penang. Di Penang, ia mengajak dan memberikan uang muka kepada 10 orang haji Jawa untuk ikut bekerja ke Delhi. Mereka pun berangkat dengan menggunakan sampan kecil. Haji Jawa ini diharapkan Ninhais untuk dapat mengawasi penanaman tembakau yang dilakukan oleh orang Melayu dan Batak. Tapi hal ini juga tidak seperti yang diharapkan oleh Ninhais. Dari 10 orang Haji Jawa ini, 4 orang memutuskan untuk kembali ke Penang, dan hanya 6 orang saja yang sampai ke Delhi. Dan lebih ironisnya lagi, dari 6 orang ini pun tidak ada yang mau membantunya. Mereka lebih memilih mengajar mengaji dibanding bekerja dengannya. Sistem bekerja dengan upah sewa harian dianggap Ninhais gagal. Kemudian dia mencoba dengan membuat kontrak dengan para pekerja, istilah awal dari sistem kuli kontrak pertama di Delhi, di mana para pekerja berjanji untuk menyerahkan sejumlah tanaman tembakau untuk membayar hutang mereka. Diberikan pinjaman, kemudian mereka disuruh menanam masing-masing sejumlah tanaman tembakau untuk membayar utang-utang mereka. Walaupun begitu, semua sistem cara kerja yang dilakukan oleh Ninhais masih belum memberikan kepuasan baginya. Terbukti bahwa Haji Jawa, orang Melayu dan Batak tidak bisa memberikan hasil yang sesuai dengan yang dia harapkan. Begitu banyak duka tak menyurutkan tekad Ninhais. Akhirnya pada bulan Maret 1864, dia berhasil melakukan panen pertamanya. Dia mengirim 50 pak tembakau berharga 0,48 gulden per setengah kilogram ke pemegang saham di Eropa. Saat inilah Ninhais mengumumkan bahwa tembakau Delhi adalah daun tembakau yang sangat baik sebagai pembalut cerutu. Opik and God branded Dekblad, katanya. Merasa gagal dengan dua firma sebagai investor pertamanya, Ninhais harus segera mencari investor baru sebagai pendana budidaya tembakau. Sangat sulit memang untuk mencari investor pengganti pada masa itu, apalagi untuk usaha penanaman tembakau di luar Jawa. Tapi karena Ninhais yakin usahanya akan berhasil, tak lama berselang akhirnya ia mendapatkan investor baru, yaitu Peter van den Aren. Van den Aren adalah pemilik firma Arenberg yang juga berada di Batavia. Van den Aren bersedia membiayai kelanjutan dari budidaya tembakau yang dilakukan oleh Ninhais. Bukan hanya itu, Van den Aren pun ikut turut serta membangun beberapa perkebunan di Delhi. Setelah mendapatkan biaya dari investor barunya ini, Ninhais berangkat lagi ke Penang. Kali ini Ninhais mencoba dengan kaum-kaum Cina yang dibawanya dari Penang sebanyak 120 orang. Kembali lagi Ninhais mencoba memberikan upah mereka dengan sistem buruh sewa harian. Untuk menghadapi perilaku kaum Cina ini, Ninhais harus mendapatkan begitu banyak tantangan. Dari hal komunikasi, Ninhais harus bekerja keras, di mana Ninhais tidak mengerti bahasa mereka, dan mereka juga tidak tahu sedikit pun tentang cara budidaya tembakau. Kesulitannya lagi, Ninhais menyuruh mereka untuk membangun barak yang besar untuk tempat tinggal. Pada saat itu, Ninhais untuk membangun barak mereka dengan cara primitif.
Ninhais harus mengeluarkan biaya saat itu sekitar $8 per barak. Sistem inilah sebagaimana dimodifikasi untuk memenuhi keadaan-keadaan yang berubah, berlaku sampai sekarang ini. Prinsipnya adalah sangat sederhana. Para kuli dalam industri tembakau itu menerima uang muka selama tahun yang sedang berjalan dan perhitungannya diselesaikan sesudah tembakau hasil tanamannya diserahkan ke bangsal-bangsal pengeringan milik perusahaan tembakau itu. Sistem kontrak pun lahir, walaupun kemudian sistem tersebut dimodifikasi, tetapi terus saja digunakan sehingga merupakan faktor kuat suksesnya sebuah perusahaan tembakau. Dengan kerja keras dan keringat serta pantang menyerah, akhirnya hasil dari panen kedua cukup membanggakan. Ninhais mengantarkan sendiri hasilnya yang mencapai 189 pak ke Belanda. Tembakau itu bermutu tinggi dan memperlihatkan perawatan yang cermat dan penanganan yang sangat ahli. Harga yang diterima pada pelelangan untuk pengiriman itu berkisar dari 0,42 sampai 2,51 gulden per setengah kilogram, rata-rata 1,485 kilogram. Suatu harga yang menggairahkan, tapi masih terlalu sedikit untuk sekali pengapalan. Melihat kelesuan yang terjadi pada masa depan tembakau di Jawa maupun di Sumatera, Ninhais terus-terusan mengirim surat kepada Pandan Aren supaya memberikan modal tambahan bagi tanaman pendukung lainnya seperti lada, kelapa, dan kopi. Hal ini membuat Aren bersama rekan-rekan merasa jengkel. Akhirnya dalam sepucuk surat tertanggal 15 November 1866, Ninhais meminta supaya ia dibebaskan dari kedudukannya. Dan sepucuk surat tertanggal 20 Januari 1867 dari Rotterdam memerintahkan Ninhais supaya menyerahkan pengurusan perusahaan tembakau kepada Mr. de Munich. Administrator de Munich pun segera menandatangani kontrak yang diteruskan dari Ninhais. Kontrak lahan baru seluas 200 bau dengan masa 99 tahun tanpa uang sewa, tapi dengan syarat bahwa semua produk yang dihasilkan di atas tanah itu tunduk kepada biaya ekspor yang biasa. Ninhais telah berhasil membujuk Sultan untuk mengurangi biaya ekspor yang semula dari $2 sekarang menjadi $0,5 per pikul. Penandatanganan kontrak itu berlangsung pada tanggal 8 April 1867 dengan de Munich mewakili Peter Pandan Aren & Co. dan kontroler Labuan Deli Baron Reid sebagai perwakilan pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi kebutuhan setiap orang untuk memiliki hak atas tanah yang ditanam menjadi semakin besar. Jadi pada tahun 1866, 3 kontrak tanah pertama disepakati antara Sultan Delhi dengan orang Eropa yang didirikan di sana. Kontrak berlaku selama 99 tahun. Dan kondisi ditetapkan bahwa seseorang dapat mengambil tanah sebanyaknya yang dapat dibangun selama 5 tahun. Selain tanah yang diserahkan kepada Ninhais, perkebunan Rengas 9 di Tanjung Spasi, kontrak juga diberikan kepada Pandan Aren untuk perkebunan Klumpang dan Mr. Breaker untuk perkebunan Helvetia. Menurut catatan kolonial tahun 1873, perkebunan Klumpang ini diberikan tanah seluas 200 bidang selama kontrak 99 tahun dari mulai tanggal 8 April 1867 dan perkebunan Helvetia diberikan selama 5 tahun untuk luas tanah yang tidak diketahui. Sementara itu, seorang berbangsa Jerman, Ponmach, membuka perkebunan pala Karlsruhe di sekitar Kampung Ali. Setelah pengurusan tembakau diserahkan kepada Mr. de Munich, maka Ninhais pulang dan tiba di negeri Belanda dalam keadaan fisik yang agak menderita dalam bulan Agustus 1867. Nah, teman-teman, apa alasan Ninhais meninggalkan Delhi? Selama ini dia sudah bersusah payah membangun perkebunan tembakaunya dan yang mulai menghasilkan. Ikuti terus video Tembakau Daily File Chapter 5 dengan judul The Daily Tobacco Story yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.